Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Ranger 6 Lite. Nah, ini adalah generasi penerus dari seri sebelumnya, yaitu seri Ranger 5 Lite. Dan kebetulan saya juga sudah review di channel ini. Jadi untuk reviewnya kalian bisa cek link di atas. Nah, ini dia sepatu seri pendahulunya, yaitu Ranger 5 Lite. Dan ini yang terbaru. Nah, untuk detailingnya sendiri nanti kita akan bahas ya, karena memang ada sedikit perbedaan terutama di bagian uppernya. Nah, pertama kita akan bahas dulu dari harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini kurang lebih dibanderol dengan harga yang sama ya, yaitu di kisaran 1 juta sampai dengan 1.300.000, dan kebetulan saya sendiri ini dapat di harga 1.040.000 seperti itu. Nah, kemudian untuk size-nya sendiri ini saya pilih size 41 2/3 atau panjang insole-nya itu di 26 cm. Dan ini catatan buat teman-teman ya, karena memang sepatu-sepatu mid end sampai high end-nya Li-Ning itu untuk sizingnya itu berbeda dengan sepatu low end ya. Jadi nanti saya akan bahas juga untuk sizingnya seperti apa biar kalian nggak salah beli seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pilihan warnanya. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri di Ranger 6 Lite ini ada 3 varian warna ya. Yang pertama yang chameleon white seperti ini, kemudian ada yang warna red juga, dan ada yang warna black juga seperti itu. Nah, lanjut kita akan bahas untuk bobotnya. Nah, untuk bobotnya sendiri kita akan timbang langsung ya. Nah, jadi untuk bobotnya sendiri dia ada di 335 gram seperti itu ya, dengan size 41 dan panjang insole-nya di 26 cm. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bahan dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini dan perbedaan desain antara sepatu Ranger 5 Lite atau seri pendahulunya dengan yang terbaru atau yang seri Ranger 6 Lite ini seperti apa. Dan di akhir video saya akan berikan impression saya ketika pertama kali menggunakan sepatu ini seperti apa. Nah, lanjut untuk bahannya sendiri. Nah, untuk bahannya sendiri di bagian upper sepatu ini atau di bagian atas sepatu ini dia terbuat dari bahan kombinasi breathable mesh ya. Nah, ini terbuat dari bahan breathable mesh. Kemudian di bagian belakangnya juga sama ya, ini terbuat dari bahan breathable mesh juga, dan di bagian sisi luarnya ini juga sama terbuat dari bahan breathable mesh. Nah, di depannya ini nggak ada mesh sama sekali. Kemudian dikombinasikan dengan bahan synthetic leather. Nah, untuk synthetic leathernya ini, nah ini terbuat dari bahan synthetic leather juga. Di bagian depannya dia full bahan synthetic leather seperti ini. Kemudian di sisi bagian tuff tipnya sendiri dia menggunakan bahan TPU hot melt seperti ini. Nah, kemudian di sisi bagian dalamnya sini sudah tentu dia menggunakan bahan tekstil seperti ini ya, atau bahan kain seperti ini yang juga breathable. Nah, untuk lidah sepatunya sama, dia menggunakan bahan breathable mesh seperti ini. Nah, untuk perbedaannya sendiri kalau di seri pendahulunya, nah seperti ini ya. Jadi di sisi bagian depannya sendiri untuk seri pendahulunya dia full menggunakan bahan tekstil seperti ini ya, di cover oleh bahan TPU hot melt. Nah, itu bedanya. Kalau di seri yang sekarang dia di bagian depannya itu full di cover oleh bahan synthetic leather seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut bahas untuk sisi bagian dalamnya. Untuk sisi bagian dalamnya sendiri kalau untuk insole-nya sih sama ya, dia menggunakan bahan EVA seperti ini. Nah, ini. Jadi untuk bentuknya sendiri juga sama persis seperti seri pendahulunya ya. Nah, ini dia bentuk insole-nya seperti ini, dan untuk seri pendahulunya juga sama sih, untuk insole-nya sama persis seperti itu, jadi nggak ada perbedaan. Dan untuk tebalannya juga sama. Nah, ini dia untuk seri pendahulunya ya. Nah, ini jadi sama persis ya, jadi nggak ada bedanya, tebalnya sama, kemudian empuknya juga sama ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali di bagian insole-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk finishingnya sendiri di bagian upper sepatu ini ya, jadi untuk finishing sendiri saya memang nggak pernah ragu sih kalau untuk kualitas finishing dari sepatu-sepatu Li-Ning ya, karena memang dia bener-bener terbukti dia punya finishing yang bagus, dan juga untuk durabilitasnya sendiri memang sudah terbukti ya, walaupun di sepatu high end, mid end, dan juga low end-nya itu benar-benar bagus untuk durabilitas dan juga untuk finishingnya sendiri. Nah, seperti ini ya, jadi benar-benar rapi. Untuk jahitannya ini benar-benar rapi ya. Nah, ini jahitannya rapi, kemudian cutting synthetic leathernya rapi, untuk lem-lemannya juga benar-benar dibikin rapi seperti ini ya. Jadi untuk masalah finishing sendiri saya memang nggak pernah ragu terhadap brand satu ini ya, jadi memang benar-benar keren lah seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk di lidah sepatunya sendiri ya. Nah, ini dia di sisi bagian dalamnya juga sudah ada pengaitnya seperti ini, jadi nggak gampang ketarik sana sini ya ketika digunakan. Nah, kemudian untuk lidah sepatunya sendiri ini juga pendek seperti ini ya, jadi pas seperti ini. Nah, kemudian untuk finishing jahitannya sendiri di bagian dalamnya juga rapi seperti ini ya. Nah, itu udah nomor serinya. Kemudian selanjutnya untuk sponsnya sendiri nggak ada perbedaan ya, di seri pendahulunya juga sama seperti ini ya, jadi dia tebal, suportif, dan juga benar-benar nyaman ketika digunakan seperti ini ya, jadi mantep banget lah ketika dipakai seperti itu.
Nah, jadi itu deh teman-teman untuk bahan uppernya dan sedikit komparasinya dengan seri pendahulunya. Nah, untuk teknologinya sendiri di bagian uppernya sendiri, pertama dia menggunakan teknologi tough tip. Nah, untuk tough tipnya sendiri ini fungsinya adalah untuk menjaga durabilitas dari sepatu dia, terutama di sisi bagian depan, karena memang pas kita bergerak itu kan kaki kita sling slide ya di bagian depannya, jadi biar nggak cepat rusak dia menggunakan teknologi tough tip ini. Jadi di cover di area sini. Nah, ini ya. Jadi sepatunya akan punya durabilitas yang lebih tinggi dan teknologi tough tip ini bisa membuat kaki kalian berasa lebih nyaman dan juga lebih sportif lah sepatunya, seperti itu ya. Kemudian ada teknologi breathable mesh juga, fungsinya sendiri ya sudah tentu dia untuk membuat sepatu ini jadi lebih nyaman ketika digunakan. Jadi airflow itu juga terjaga dengan baik, sepatunya nggak cepat bau seperti itu ya. Nah, di sisi bagian depannya sini ada lubang-lubang ya karena memang dia menggunakan bahan synthetic leather seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sisi bagian belakangnya sendiri, di bagian uppernya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya M-shape ya. Nah, teknologi M-shape ini dia berfungsi sebagai heel support ya atau stabilizer di sisi bagian belakangnya. Jadi dengan adanya M-shape ini dia membuat sepatunya jadi lebih stabil ketika digunakan dan juga lebih sportif seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai teknologi yang ada di bagian upper sepatu ini. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai midsole dari sepatu ini dan juga outsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri dia terbuat dari bahan light foam atau bahan Pylon ya. Nah, ini. Dan untuk desainnya sendiri ini sama persis sih seperti seri pendahulunya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali ya seperti ini. Nah, jadi sama persis, jadi nggak ada bedanya untuk desainnya sendiri. Dan untuk feelingnya sendiri juga sama ya, dia lembut seperti ini karena memang kedua sepatu ini menggunakan teknologi yang namanya Linning Cloud. Jadi Linning Cloud ini memang terbukti dia punya tekstur yang benar-benar empuk dan juga benar-benar berfungsi sebagai shock absorption ya, terutama pas kalian jumping ataupun landing. Jadi benar-benar kaki kalian itu berasa nyaman dengan adanya teknologi Linning Cloud di bagian midsole sepatu ini. Nah, jadi benar-benar empuk ya seperti ini. Kalau di pencet-pencet seperti ini memang benar-benar berasa empuk dan pas dipakai pun memang benar-benar nyaman seperti itu. Apalagi ditambah dengan insole yang benar-benar sportif seperti ini ya. Jadi berasa nyaman ketika digunakan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri juga sama persis untuk patternnya ya seperti ini. Jadi ini namanya flower bionic pattern ya. Jadi bentuk bunga ya seperti ini. Nah, ini diklaim oleh Li-Ning dapat memberikan grip yang jauh lebih maksimal ya. Dan di bagian sininya juga ada cekungan-cekungan seperti ini. Nah, ini juga berfungsi untuk meningkatkan grip sepatu ini jadi lebih maksimal seperti itu. Itu menurut klaim dari Li-Ning ya. Nah, memang pas dipakai memang enak banget sih ketika dipakai di lantai keramik ya seperti itu. Jadi gripnya itu benar-benar mantap seperti itu. Dan untuk durabilitasnya juga benar-benar bagus ya. Nah, ini juga sudah hampir dipakai setahunan ya, kurang lebih segitulah. Di gripnya masih lumayan tebal seperti ini. Jadi untuk durabilitas juga nggak usah ragu sih untuk sepatu-sepatu Li-Ning, apalagi untuk sepatu Li-Ning high end ya. Kemudian untuk teknologinya sendiri ya, kalau di bagian midfoot areanya sini dia sudah menggunakan teknologi Pro Bar Lock dari Li-Ning ya. Jadi fungsinya sendiri sudah tentu sebagai stabilizer dan juga untuk meminimalisir resiko twist pada kaki kalian. Jadi dengan adanya teknologi Pro Bar Lock ini dapat meningkatkan performa kalian. Nah, memang nggak kelihatan sih di bagian sini ya, tapi kalau di bagian dalamnya sendiri ini diketok. Nah, ini di bagian tengahnya sini ya, jadi diketok seperti ini. Nah, ini berasa ini ada semacam plat ya seperti itu. Jadi nggak kelihatan karena memang ketanam di bagian dalamnya sini. Nah, jadi berasa banget nih seperti ini. Nah, ini kaku. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga, kemudian bahan, bobot, teknologi, dan juga sedikit komparasinya dengan seri pendahulunya, terutama di bagian uppernya. Karena memang di bagian uppernya itu agak sedikit berbeda seperti itu. Kita akan lanjut bahas mengenai sizingnya sendiri. Nah, untuk sizingnya sendiri memang untuk sepatu-sepatu mid end sendiri dan juga high end sendiri di Li-Ning itu ada sedikit perbedaan ya dari seri low end-nya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk perbedaan sizing antara sepatu mid end, high end, dan juga low end-nya di sepatu Li-Ning biar kalian nggak salah beli seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk feelingnya sendiri. Nah, untuk feelingnya sendiri ketika pertama kali saya pakai memang sepatu ini rada-rada kaku ya ketika dipakai. Kalau kita compare dengan seri pendahulunya itu jauh lebih lentur ya, karena memang ini juga dipengaruhi oleh bahan di bagian depannya sini. Nah, ini ya terbuat dari bahan synthetic leather, jadi otomatis dia agak berasa sedikit kaku lah ketika dipakai ya. Nah, ini berasa nih lentur seperti ini dan ini agak sedikit keras seperti ini ya. Nah,
Tapi buat kalian yang memang sudah terbiasa menggunakan sepatu kaku seperti ini, menurut saya nggak akan masalah, dan akan jadi masalah buat kalian yang memang sudah terbiasa menggunakan sepatu lentur seperti ini. Jadi memang agak berasa sedikit kurang nyaman, tapi dengan sedikit penyesuaian juga mungkin kalian akan sudah terbiasa kalau memang kalian memang tertarik dengan sepatu ini seperti itu. Dan ada poin plusnya juga sih kalau di bagian depannya kaku seperti ini, jadi dia untuk stabilitasnya itu jauh lebih bagus, dan juga untuk support ke kaki kalian itu juga jauh lebih maksimal. Jadi untuk resiko twist kemudian resiko terkilir itu dapat diminimalisir dengan sepatu yang kaku seperti ini. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu agak berasa sedikit kurang nyaman, dan saya sendiri juga memang nggak suka pakai sepatu yang kaku di sisi bagian depannya sendiri. Jadi kalau saya disuruh milih antara kedua seri ini, saya mungkin lebih pilih yang seri pendahulunya karena memang dia lebih lentur seperti ini ya. Nah, jadi lebih nyaman lah ketika dipakai seperti itu. Kemudian untuk sizingnya sendiri memang saya agak sedikit kesulitan ya, karena saya sendiri sudah terbiasa menggunakan sepatu yang low end di sepatu lining ya, seperti Saga Light, kemudian Cloud Ace. Jadi untuk size-nya sendiri itu saya biasanya pakai size yang 42, dimana panjang insole-nya sendiri 26 cm, dan ketika saya pakai ini dengan panjang insole yang sama yaitu 26 cm, nah ini agak sedikit mentok di sisi bagian sininya, dan juga di bagian atasnya sini berasa agak sedikit sesak kakinya, jadi nggak nyaman ya. Dan ketika saya memang tambah size-nya lagi satu size sendiri, jadi di bagian depannya agak banyak space-nya. Jadi memang saya agak susah ketika menggunakan sepatu high end ataupun mid end. Jadi kaki saya itu cocoknya yang murah-murah seperti itu. Nah, jadi karena pertimbangan itu saya jarang menggunakan sepatu mid end dan juga high end-nya dari Li-Ning, karena memang agak sedikit kurang nyaman ya. Kalau size-nya dinaikin jadi di depannya kosong, kalau size-nya dipasin 26 cm, dia agak sesak di bagian atas dan di sisi bagian kelingkingnya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk impression saya ketika menggunakan sepatu ini. Dan untuk gripnya sendiri nggak ada masalah sama sekali ya, benar-benar enak banget ketika dipakai di lapangan indoor, terutama di lapangan keramik ya, karena memang sebagian besar lapangan-lapangan yang menggunakan lapangan keramik. Jadi benar-benar nyaman banget gripnya, benar-benar enak banget, berdecit, dan juga benar-benar maksimal membantu footwork kalian seperti itu. Dan untuk feelingnya sendiri memang ketika dipakai benar-benar suportif ya, terutama di bagian uppernya seperti itu. Di bagian spons-spons ini juga nyaman banget kakinya, jadi pas fit dan juga benar-benar suportif seperti itu. Jadi untuk feeling sendiri nggak ada masalah sama sekali ya. Dan untuk desain sendiri sepatu ini bagus ya, terutama pilihan warna yang warna putih ini benar-benar eye catching dan juga menarik untuk dipakai seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang saya nggak suka dari sepatu ini. Pertama memang untuk sizingnya sendiri ya, saya agak sedikit kesulitan untuk menemukan size yang pas. Kemudian untuk sepatu ini sendiri ya, khususnya sepatu ini memang di bagian depannya sini dia agak berasa sedikit kaku ya. Jadi saya nggak biasa menggunakan sepatu kaku dan agak sedikit kurang nyaman seperti itu. Kemudian juga sepatu ini agak sedikit panas ya, walaupun memang sudah ada breathable area di sisi bagian luar dan dalamnya itu, tapi memang di bagian depannya ini dengan cover bahan sintetik seperti ini memang agak sedikit berasa panas seperti itu, karena memang sesak juga sih pas dipakai ya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa hal yang membuat saya suka sama sepatu ini, dan beberapa hal juga yang membuat saya nggak suka sama sepatu ini. Jadi ada poin plus dan poin minusnya, jadi biasalah ya seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat kalian yang penasaran dengan sepatu ini. Jadi buat kalian yang suka sepatu lentur, saya pikir kalian nggak akan suka dengan feeling dari sepatu ini. Dan buat kalian yang suka sepatu kaku dan juga stabil, nah sepatu ini cocok buat kalian seperti itu.